Tuhan memberikan saya tema di hati saya yang sangat kuat sekali tentang padang gurun. Ya, kita tahu bahwa dunia sedang mengalami yang namanya secupak gandum sedinar. Apa-apa serba mahal, betul? Ya, jadi apa sih artinya secupak gandum sedinar? Nah, secupak gandum sedinar itu, sedinar ini itu adalah upah 1 hari kerja. Saya nggak tahu di Jakarta, maybe mungkin berapa, 150-200 ribu ya. Itu sama dengan kurang lebih kalau secupak gandum sedinar itu kira-kira semangkok mie. Tanpa daging, tanpa bakso, tanpa pangsit, tanpa kuah. Itu segitu. Anda mau beli 200 ribu bakmi, ya, harganya 200 ribu tanpa, belum topping, belum apa, belum cabenya, belum sambal, pokoknya polos. Itu namanya secupak gandum sedinar. Mahal sekali. Itu yang dialami. Semua mahal. Semua mahal. Saudara, tahun depan diprediksi seluruh dunia ini mengalami recession. Nah, setelah masa pandemi ini, saudara, seluruh dunia perputarannya kan macet. Karena tidak ada pergerakan ekonomi. Semua diblok di tidak ada pergerakan, orang tidak boleh bergerak kemana-mana. Kita bersyukur punya Pak Jokowi yang kan luar biasa sekali ya, menerapkan itu yang dengan keseimbangan yang dahsyat menurut saya. Sehingga Indonesia sekarang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat bagus sekali, 5,7% kalau Anda pelajarin ekonomi. Tetapi untuk tahun depan, saudara, ini ada krisis multidimensi yang akan dialami oleh semua orang. Memang perekonomian tidak sedang baik-baik saja, utamanya menghadapi yang ke depan. Nah, tentunya nggak usah terlalu takut terhadap ini ya, karena kalau saya cerita begini itu kalau Anda takut, maka itu bukan dari Tuhan, karena roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tapi yang sebagai anak Tuhan yang penuh hikmat, kita harus bisa menyikapi hidup. Kita nggak perlu takut, tetapi kita nggak boleh juga terlalu menyepelekan apa yang terjadi. Pasti Tuhan menolong. Menyangkut soal kerohanian juga. Bahwa akan ada namanya padang gurun, kekeringan rohani. Yang nggak feel apa-apa. Kalau Anda masuk ke gereja sudah ya oke lah, penting setor muka ya. Awas saudara ya, itu tanda-tandanya kita masuk padang gurun. Kita nggak merasakan satu passion, kita nggak merasakan satu gelora di dalam mencari Tuhan. Saya mau katakan awas, hati-hati. Dan ini melanda tidak hanya pada jemaat, saudara. Sampai dengan ke hamba Tuhan segala macam. Lagu tadi mengatakan, ku tetap cinta. Selama ada cinta, saudara, pasti ada gelora. Kalau cinta itu sudah nggak ada, yang ada cuma kewajiban. Nah ini akan kering. Kita akan masuk di satu situasi yang padang gurun. Nah ini akan terjadi. Tapi ada berita baiknya, saudara. Ya, oke. Sebelum itu, padang gurun ini, apa sih Pak padang gurun dari tadi? Padang gurun pada kenyataannya itu ya, saudara, padang gurun itu panasnya sampai lebih dari 45 derajat kalau siang. Kalau malam, cuaca ekstrim sampai minus 18 derajat. Ya, kalau kita orang-orang tropis di sini masuk ke padang gurun, saudara, masuk angin, saudara. Ya, panas, dingin, langsung panas, langsung dingin. Tubuh kita nggak kuat, nggak terbiasa dengan itu. Terus apalagi Pak di padang gurun? Di padang gurun itu banyak binatang-binatang yang paling mematikan itu adanya di padang gurun. Ada ular derik, ada kalajengking, ada kadal, ada lalat saja. Ya, lalat itu yang menggigit orang tidur, nggak bangun-bangun.
Saya baru baca itu katanya ada kelinci yang beracun. Kalau kita kan kelinci binatang yang cukup menyenangkan, tapi katanya ada kelinci yang beracun. Saya nggak terlalu jelas, tapi itulah binatang-binatang yang paling dahsyat, paling mematikan adanya di padang gurun. Tapi berita baiknya, gini, ternyata padang gurun itu seluruh dunia jumlahnya atau luasnya hanya 21,23 juta kilometer persegi. Ya, nggak usah diukur, saudara. Ayo pulang Pak, pulang saya mau ngukur padang gurun, nggak usah. Ya, percaya saja. Nah, luas bumi ternyata itu ada 510 juta kilometer persegi. Atau artinya itu cuma kira-kira 4% dari seluruh permukaan bumi. Seandainya kita ini saat ini kita masuk dalam padang gurun, itu cuma 4%. 96% itu kita hidup di dalam anugerah kelimpahan yang dari Tuhan. 4%. Masih banyak anugerah, masih banyak kehidupan, masih banyak yang hijau, masih banyak yang menyenangkan. Itu sebesar 96% kalau saya perbandingkan antara padang gurun dengan keseluruhan permukaan bumi. Padang gurun itu cuma 4%. Ya, bukan 50%. Cuma 4% daripada seluruh berkat Tuhan. Ternyata, saudara, padang gurun itu adalah satu tempat transit. Katakan sama-sama, transit. Arti transit bukan tujuan. Bukan tempat tujuan. Betul? Berita baiknya padang gurun itu satu tempat transit. Anda berkata, Pak, sepanjang hidup saya, itu padang gurun semua, Pak. Saya berkata, kita punya tempat tujuan di mana? Di Yerusalem baru. Betul? Di mana tidak ada tangis dan tidak ada air mata, tidak ada kesusahan di sana. Di satu tempat namanya Yerusalem baru. Tempat kita bukan di sini. Ini cuma transit. Betul? Berapa lama sih kita mau hidup di dalam dunia? Alkitab mencatat umur manusia 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun. Makanya Rasul Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang paling bahaya adalah ketika kita kehilangan anugerah keselamatan. Nah, itu akan meruntuhkan semua usaha kita, kehidupan apapun juga. Kalau kita sudah kehilangan namanya anugerah keselamatan, transit itu nggak enak. Transit itu nggak enak. Ketika kita sampai di satu tujuan, baru kita ngomong enak. Demikian juga di dunia ini tidak ada yang enak, saudara, kecuali kita sudah sampai di tempat kita, yaitu yang namanya Yerusalem baru bersama dengan Tuhan Yesus kita. Amin. Nah, faktanya, saudara, faktanya di padang gurun itu disebut dalam Alkitab itu 249 kali di Perjanjian Lama dan 35 kali di Perjanjian Baru. Alkitab ini adalah Bible, itu singkatan dari Basic Instruction Before Leaving Earth. Instruksi-instruksi dasar sebelum kita meninggalkan dunia. Makanya saudara, jangan sekali-kali mengandalkan manusia. Yusuf pun mengandalkan manusia, Tuhan buat orang itu lupa. Sikap hati Daud itu menggetarkan hati Tuhan. Sikap hati Daud itu menggetarkan hati Tuhan, sehingga Tuhan berkata, He is the man after my own heart. Ini orang yang selalu ada di hatiku. Wih, dahsyat ya. Paling tidak di Perjanjian Baru ada 2 tokoh yang masuk dalam padang gurun.
Satu namanya Yohanes Pembaptis, ya. Makanannya belalang dan madu. Ya. Itu bukan belalang hidup terus dimakan gitu, enggak, saudara. Itu tanaman yang seperti belalang. Ya. Makanya yang belum pernah ke Israel berdoa, Tuhan boleh enggak Tuhan aku melihat makanannya Yohanes Pembaptis. Kan enggak ada dicari di Depok sini, kan enggak ada. Saudara. Harus di sana. Ulangan 8 ayat 1 sampai 5. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya. 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, baca sama-sama, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, salah satu tujuannya kita dimaksudkan untuk masuk ke dalam padang gurun adalah supaya kita mempunyai kerendahan hati. Saudara, yang paling susah diketahui itu adalah hati. Hati kita ini hanya dua yang tahu. Satu kita sendiri, kedua Tuhan. Siapapun, suami kita, istri kita, anak kita, kekasih kita, teman kita, tidak ada seorang pun yang tahu isi hati kita, kecuali kita sendiri dengan Tuhan. Masalahnya, saudara, ketika kita hidup nyaman dan kita merasa everything is okay, mulai timbul kesombongan rohani. Dan masalahnya kesombongan ini bukan dimonopoli oleh orang-orang yang kaya, tapi semua orang mengalami kesombongan. Kita ini sombong. Kita ini sok pandai, sombong, tinggi hati, merendahkan orang lain, menghakimi orang lain. Itu sebabnya kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Salah satu fungsinya adalah merendahkan hati. Dan mencobai kita untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati. Apakah kita berpegang pada perintah Tuhan atau kita mengandalkan manusia? Atau kita lebih percaya kepada fakta, pada hal-hal yang bisa dilihat oleh mata. Terus, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau akan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, tetap untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Manusia hidup dari firman Tuhan. Mazmur pasal 63. Mazmur Daud ketika ia ada di mana? Di padang gurun Yehuda. Dia berkata gini, ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Begitu rindunya seorang Daud ini untuk ketemu dengan Tuhannya. Ini bukan dikatakan ketika Daud ada di istananya yang megah, tetapi pada saat di padang gurun dia berkata, Tuhan, I long for you.
Saya ini rindu kepadamu. Banyak kita itu nggak rindu ketemu sama Tuhan. Lanjut. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah air yang kering dan tandus dan tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. 4. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Ternyata kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Kasih setia Tuhan itu segini. Kebutuhan hidup kita ini. Sadar nggak itu kita? Kita sadar nggak kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Kebenaran itu lebih besar daripada kenyataan. Pak, kenyataannya hidup saya ini seperti ini. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata apa? Tanganku menopang